Oke, selamat datang di PPA IO 727 channel. Selamat tahun baru. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Ya kan sih? Oh ya. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir kembali juga tidak apa-apa. Bisa? Oh ya. Oh ya. Bikin tebak awal. Bukan itu nggak tulisan juga. Kali ini kita mau pergi jalan-jalan ke Bali. Tapi ini masih di tengah laut, jadi belum sampai Bali. Ini pertengahan atau habis kasih Bali. Sekarang udah jam Nah, ini jam 2.14. Sekarang jam 2.14. Jadi lewat di sana. Ya, sempat. Itu jam apa? Jam apa? Kayak masih Jawa deh. Berarti di sana jam 3.14. Begitu. Sudah pagi. Ya, sudah. Terima kasih. Tunggu keseruan kita besok. Dadah. Love you. Hai, selamat pagi, selamat pagi coy. Ya, kali ini kita ada di Banyumilir, tepatnya Pantai Lovina. Ya, ini yang katanya pantai kita bisa lihat pertunjukan lumba-lumba langsung ya di view sungai, di pantainya ada di sana. Tapi naik kapal, dia ada di tengah. Mungkin jaraknya dari pesisir itu sekitar hampir 10 km mungkin. Oke, sini kita lagi mau makan, habis itu mandi-mandi karena kita akan pergi ya. Jadi di sini kita istirahat. Jadi istirahat dulu, mandi, makan, lagi makan. Habis itu kita lanjut materi hotel ke perhotelan. Jadi sesi materi perhotelan tempatnya Pak Madi. Oke, ikuti terus keseruan hari ini. Nyapa toh. Jangan lupa like. Oke, jangan lupa like. Oke, lanjut aja guys, lanjut. Yuk dilanjut. Alright guys, ya kembali lagi ke channelnya PPA IO 727. Ya, kali ini kita sudah selesai bersenang-senang. Ya, sekarang kita akan berangkat ke tempat materi. Ya, tempat materi di kampus, salah satu kampus ya bisa dibilang ini kampus pelatihan ya. Ini jurusannya perhotelan, jadi anak-anak nanti akan diberikan satu materi gitu kan, atau penjelasan tentang perhotelan itu tadi ya, yang langsung akan dibawakan oleh Pak Madi. Oke, dan ini juga lagi nunggu nih, lagi nunggu Om sama Tante dan lainnya ini masih naik kapal tapi belum kembali sampai sekarang gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa mereka nggak kembali kan. Oke, kita tunggu aja. Mungkin kita akan berangkat jam 9. Harusnya kita berangkat jam 9, tapi ini nunggu mereka dulu, jadi mereka belum kembali. Oke, lanjut aja guys, lanjut.
bertanya mengenai tentang 5 kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia, mulai dari EQ sampai apa itu tadi. Nah, pada dasarnya menurut saya setiap manusia sebenarnya memiliki semuanya. Ya. Namun hanya beberapa saja yang mungkin menonjol di Ya. setiap manusia itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Roh, bagaimana sih cara kita untuk menyeimbangkan supaya kelima kemampuan itu bisa menonjol semua atau seenggaknya seimbang? Terima kasih. Pak Yud, ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang agar mereka bisa menjadi orang yang sukses dalam hidup. Tapi dalam kenyataan, memang tidak semua orang memiliki kapasitas diri untuk memiliki kelima kompetensi itu secara seimbang. Ya? Terus apa yang saya harus lakukan? Daniel, Pak, saya tidak membawa bukunya ya, Daniel ya. Kalau Pak membawa bukunya, tak kasih hadiah kamu karena pertanyaan kamu bagus. Kalau nanti di Surabaya tiba, beli satu buku yang berjudul Filosofi Teras. Ya. Judul bukunya simpel, Filosofi Teras. Di dalam buku itu tulisannya begini, Daniel. Andai kata 1 menit Daniel berbuat baik pada hari ini, dan atau 1 menit Daniel berbuat buruk hari ini, atau 1% Daniel berbuat baik hari ini, 1% Daniel berbuat buruk hari ini. 5 tahun lagi Daniel tahu di mana posisi Daniel 5 tahun yang lalu. Ini filsafat. Perlu penjelasan kalau Daniel ingin mengerti apa yang Pak Yud katakan tadi. Artinya begini, Daniel untuk bisa menyeimbangkan kelima potensi ini, pertama kenal dulu harus wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, menjadikan 1, 2, 3, 4, 5 ini habituasi. Jangan hanya berfokus di satu kompetensi. Karena kalau hanya berfokus di kompetensi intelektual misalnya, kita tidak berfokus di kompetensi emosional misalnya, Daniel akan menjadi orang pintar tapi congkak, tidak disuka orang. Oleh karena itu, sepinter-pinternya otak orang, tapi kalau hati nuraninya tidak terasa dengan bagus, maka sebetulnya dia tidak akan menyelesaikan persoalan hidup yang dia hadapi sendiri. Jangankan persoalan hidup orang lain, persoalan hidupnya saja tidak terselesaikan. Makanya itu saran Pak Yudana, asah secara seimbang kelimanya, karena Tuhan sudah memberikan potensi itu kepada kita. Tugas kita hanya mengasahnya dengan baik. Kadang-kadang asah. Pak Yud, rasanya susah, Pak. Susah itu bagian hak prerogatif dari orang-orang yang terlalu cepat menyerah pada nasib. Tapi kalau Daniel tidak tipe orang seperti yang Pak Yudana sebutkan tadi, Daniel tipe orang yang memiliki adversity quotient. Daniel adalah orang yang memiliki tingkat ketahan bantingan dalam hidup ini luar biasa. Maka pada suatu titik Tuhan akan perlihatkan mujizat. Daniel, usaha berat kencangmu yang sudah kamu lakukan sekian tahun, ku kasihkan mujizat kepada kamu. Oke Daniel ya, pasti. Saya pernah punya pengalaman begini. Di masa kecilku Daniel, nasib tidak terlalu beruntung. What the reason, Pak? Bapak saya berbekal 41 tahun di kampung, tapi ibu saya hanya seorang penjual babi guling. Maka itu babi guling yang kalian nikmati tadi itu babi guling bikinanku, made in Pak Yudana jam 3 subuh tadi. Ya. Saya yang menggerakkan 3 orang anak buah untuk membuat itu babi guling. Itu saja.
Kemudian yang kedua, saban saya pergi ke sekolah, Daniel, teman sudah pakai sendal, saya belum bisa pakai sendal. Ketika orang-orang sudah pakai sepatu, pada suatu titik, kali ini memang takdir yang harus aku terima. Ketika Pak malam hari cari belut di sawah, kaki ini diisi parang oleh nenekku. Kira-kira parang air mancur itulah, ya nggak? Itu senyawa kimianya begini. Ketika kaki yang berparang itu nyemplung ke lumpur, senyawa antara lumpur dengan parang itu mengakibatkan warna kulit kaki menjadi hitam pekat. Alkisah, datanglah murid kecil kelas 4 SD Yudana itu datang ke sekolah, satu kakinya hitam karena bagian ini yang nyemplung ke lumpur, bagian ini yang tidak nyemplung ke lumpur. Apa yang terjadi, Daniel? Ada seorang guru yang Bapak sudah maafkan, tetapi Bapak tidak pernah melupakan kurang ajar beliau itu. Tapi Yudana kakinya, kaos kakinya separuh, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih. Ya kan? Terhina kan? Padahal itu bukan kaos kaki, karena itu kotoran, ya kan? Kalau menurut pikiran Pak Yudana hari ini, mestinya Pak Guru itu, sini Gus, nanti kakimu karena kena lumpur yang bersenyawa dengan parang pocong itu, nanti disikat dengan pasir, pakai sabun kelapa, biar bersih. Tidak seperti orang pakai kaos kaki. Tapi dia, guru itu, tidak melakukan tugas mulianya sebagai guru, tapi dia membuli muridnya sendiri. Pernah saya mengajar kepada ponakannya di S2. Kalau saja guru itu masih ada, saya mau kasihkan hadiah dasi yang harganya 150 US dollar saja. Saking saya tidak bisa melupakan hentakan yang dia katakan di depan teman-teman. Kelas 4 SD biasanya kita sudah mulai punya teman perempuan yang agak kilir-kilir gitu ya, ya kan? Ya kan? Di hadapan itu loh Pak Yud dibilang begitu. Oleh karena itu bagian dari nestapa kecilnya Pak Yudana dulu, yang kemudian membuat Pak Yudana itu betul-betul menjadi murid yang orang Indonesia bilang jengah. Saya harus lebih pintar dari yang lain. Kalau saja saya punya orang tua melek, enough finansial, Daniel, saya mestinya jadi dokter spesialis bedah tulang belakang. Karena ketika SMP, ilmu Qur dan aljabar saya nilainya 10, nggak pernah kurang. Tapi we have no enough money for to go there. Karena kedokteran wajib nyumbang 200 juta pada waktu itu. Itu tanya Pak Pendeta, berapa noni harus nyumbang di Solo untuk bisa mendapatkan satu kursi calon dokter? Akhirnya ya, puji Tuhan, di antara semua murid yang ada di kelasnya Pak Yudana dulu, maaf ya Daniel ya, hanya satu loh yang profesor. Yang lainnya enggak. Oleh karena itu asahlah dengan rajin, semai dia, sirami dengan rajin, sabar menghadapi hidup. Puji Tuhan, yang 5 itu akan mekar bersama. Tidak perlu terlalu khawatir. Daniel ya. Oke, ada lagi yang lain? Any question from others? Atau sudah pingin ke hotel? Sudah ngantuk. Ya. Jujur aja, tadi Cahaya yang ngerti.
Oke, anak-anak sekalian, karena permintaan ibu tadi, nanti yang materi di sini tak colok, tak kasih ke ibu ya, nanti putar di sana. Permintaan ibu tadi, kalau ada di antara kalian ingin berminat memanfaatkan jasa kami di sini untuk pergi ke Jepang mencoba keberuntungan kalian, silahkan berunding dengan orang tua, karena kami punya program ini. Yang berangkat ke sono itu tidak memerlukan biaya, tapi memang keluarga kalian akan dijenguk dan disurvei oleh orang Jepang. Kalau memungkinkan dia memberikan talangan, dia pasti lakukan. Ya, pasti, tidak usah khawatir. Syaratnya apa Pak Yudana? Ya bisa bahasa Jepang lah, ya tak? Kalau di sini orang belajar bahasa Jepang biasanya 6 bulan clear kok. Lulus JLPT Surabaya. Tapi di Surabaya pun kalian belajar, silahkan. Kalau mau kami yang membantu memberangkatkan agar tidak kena calo yang aneh-aneh, boleh datang ke sini. Lewat Pak Pendeta atau Ibu nanti, silahkan kalian sambung dengan kami pembicaraannya. Kalau ada di antara kalian yang berminat untuk menjadi pekerja dengan gaji besar di situ, saya berusaha membantu sebatas yang bisa saya lakukan atau kami lakukan di sini. Tim kami ada lengkap di sini. Ada yang sebelah kanan itu namanya Pak Satya, beliau membidangi akademik di sini, urusan yang berhubungan dengan kompetensi personal kalian. Kemudian ada namanya Bu Asti, itu urusan yang mengurusi masalah-masalah kemitraan baik dengan dalam maupun luar negeri. Dan ada tadi Ibu yang sudah bertemu dengan Bapak Pendeta, Bu Aniwara Ningsih, itu Binsara. Kalau slide ini nanti beliau yang urus. Yang menarik di Pansopia ini, anak-anak sekalian, kami tidak pernah kenal yang namanya bebas belajar. Anak Pansopia kalau dia masuknya jam AB, pulangnya jam EF, itu masuk 7.30, pulangnya jam 12.30 menit. Sehingga orang tua yang jemput tidak perlu berpikir galau lagi. Jangan-jangan anakku jam 8 sudah keluar, tidak ada. Di sini boleh dosen sakit, boleh instruktur tidak masuk, tetapi kami punya dosen dan instruktur pengganti, sehingga tidak ada jam bebas. Anak-anak mendapatkan pelajaran dengan simbol zero defect di sini. Cacatnya 0. Oleh karena itu kami pada saat ini ada dalam status akreditasi A. Kemudian di belakang kalian itu ada 50 the best campus vocational in Indonesia pada tahun 2020. Dan tahun 2022 ini saya mendapatkan atau Pansopia mendapatkan micro credential program. Siapapun anybody who yang selesai di sini diploma 1 atau diploma 2, kalau dia mau cari sarjana ke UT, Universitas Terbuka, yang tidak perlu kuliah karena pembelajarannya jarak jauh, maka dia akan memperoleh ekivalensi pemotongan kredit sebanyak 20 SKS satu semester. Kalau orang pada kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun, dia kuliahnya 3 tahun atau 3,5 tahun. Kalau diploma 2, kalau orang pada kuliah 3 tahun, dia cukup 2,5 tahun sudah selesai. Karena 20 SKS diploma 1 dan 40 SKS diploma 2 masuk ke dalam kurikulum UT. Apapun nama mata kuliahnya yang nanti diambil sebagai bentuk kompensasi, itu dikompensasi. Inilah bagian-bagian detail dari Pansopia. Usia lembaga ini sudah 34 tahun. Baru kemarin tanggal 3 Maret kami merayakan hari ulang tahun kami yang ke-34. Mendatangkan yang saya katakan tadi, orang-orang tua yang pakai gestar ke sini, menjelaskan dan memberi testimoni keberhasilan anaknya di Jepang. Dan ya, puji Tuhan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan detik ini
masih menggelontorkan hibah. Oleh karena itu saya mengundang kalian, kalau ada yang mau di Bali barang 6 bulan, lalu praktek di Jawa atau di Surabaya sana 6 bulan berikutnya, bagus kalian datang ke sini karena kalian akan mendapatkan menu yang sangat ranum. Kami jadi itu, dan kalian tidak perlu berpikir yang aneh-aneh bahwa kalian akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Saya penanggung jawab utama di sini, dan saya berkeyakinan bahwa we can do on the right track for your next battle. Kami akan melakukan yang terbaik untuk kesuksesan Anda di masa-masa yang akan datang. Bapak Pendeta, itu yang saya bisa berikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya menganggap Bapak dan anak-anak di sini beserta ibu-ibu tim pendamping adalah bagian dari keluarga besar kami. Kapanpun Bapak ada waktu datang ke Bali, ketimbang Bapak harus ngajak jalan-jalan anak berpanas ria di musim begini di tepi pantai, mending Bapak ke sini bertemu dengan kami. Kalau ada yang bisa kami lakukan seperti pagi sampai dengan siang hari ini, kami melakukannya dengan senang hati, karena ini bagi saya merupakan investasi akhirat di usia saya menjelang 65 tahun pada 19 Agustus. I would like you enjoy your holiday until next year. Thank you so much. We apologize if we have many barriers. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Belajar bahasa Inggris itu penting, karena ini dunia sudah menjadi sangat global. Maka dari itu kalau mendengar bahasa Inggris jangan fobia. Saya kumat vertigonya Pak, kalau dengar bahasa Inggris jangan ngomong. Harus belajar. Oke Pak Pendeta, dengan ucapan terima kasih, mari kita tutup. Saya mohon izin Bapak mengakhiri tatap muka kami ini dengan